Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Nirwana Boncel. Pada video kali ini, saya masih membahas tentang pengelolaan kinerja PMM. Khususnya tentang fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan dari 8 indikator yang menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu di PMM. Nah, Bapak Ibu, sebelum menyusun rencana kinerja di PMM, alangkah baiknya Bapak Ibu apabila kita sama-sama mengetahui fokus perilaku yang akan diobservasi dari setiap indikator yang ada di sini ya Bapak Ibu di bagian praktek pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, di bagian praktek pembelajaran ini nantinya Bapak Ibu akan memilih salah satu indikator yang ada berdasarkan rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di bagian praktek pembelajaran ini berdasarkan rapor pendidikan terdapat 3 dimensi yang akan menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Yang pertama, ada dimensi manajemen kelas, dimensi dukungan psikologis, dan dimensi metode pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, masing-masing dimensi tersebut yang menjadi prioritas peningkatan kinerja memiliki beberapa indikator. Jadi, yang pertama, untuk dimensi manajemen kelas itu terdiri dari 2 indikator. Indikator pertama, penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian Bapak Ibu, untuk dimensi kedua, yaitu dukungan psikologis, itu terbagi atas 3 indikator. Yang pertama, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, dan ekspektasi pada peserta didik. Kemudian, dimensi yang ketiga yaitu dimensi metode pembelajaran terdiri atas 3 indikator juga. Yang pertama, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Nah, Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu memilih salah satu dari 8 indikator yang ada, kita akan membahas terlebih dahulu fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan. Karena Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu diobservasi nanti, fokus perilakunya itu yang akan dilihat oleh atasan Bapak Ibu berdasarkan indikator yang Bapak Ibu pilih di sini. Jadi perlu kiranya kita mengetahui terlebih dahulu fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan untuk masing-masing indikator yang ada di sini sebelum Bapak Ibu memilih satu di antara 8. Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, inilah rubrik observasi kelas untuk ke-8 indikator tadi. Nah, di bagian persiapan praktek kinerja nanti, kalau periode pertama Januari sampai Juni itu akan dilakukan di bulan Februari. Nah, untuk periode kedua Juli sampai Desember itu akan dilakukan di bulan Agustus Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan persiapan praktek kinerja, Bapak Ibu akan memilih fokus perilaku yang akan diobservasi. Nah, di sana Bapak Ibu ada 3 fokus perilaku untuk masing-masing indikator. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa memilih apakah memilih fokus perilaku pertama
fokus perilaku kedua atau fokus perilaku ketiga. Bisa memilih satu, bisa memilih dua, bisa memilih tiga fokus perilaku untuk diobservasi. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Untuk indikator pertama yaitu instruksi yang adaptif. Nah, fokus perilaku yang diobservasi Bapak Ibu ada 3. Yang pertama itu guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan, ada pula perilaku yang dihindari. Perilaku yang dianjurkan, pertama, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari peserta didik. Yang ketiga, guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, perilaku yang dihindari pada saat Bapak Ibu diobservasi nanti, yang pertama, guru memulai pembelajaran langsung dengan penjelasan materi pelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan materi pelajaran tanpa disesuaikan dengan respon peserta didik. Yang ketiga, guru mengabaikan respon peserta didik dengan meminta mereka diam menyimak. Selanjutnya Bapak Ibu, fokus perilaku yang kedua untuk indikator instruksi yang adaptif yaitu guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, pertama, guru menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal atau diagnosis. Yang kedua, guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya 2 metode yang berbeda. Yang ketiga, guru menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Sedangkan perilaku yang dihindari, pertama, guru mengabaikan adanya perbedaan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi awal peserta. Yang kedua, guru menggunakan hanya satu strategi pembelajaran yang dikuasainya. Yang ketiga, guru menerapkan strategi pembelajaran yang kaku sebatas menerapkan perangkat ajar. Fokus perilaku yang ketiga, guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, 1. Guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Yang kedua, guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktek pembelajaran. Yang ketiga, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktek pembelajaran. Perilaku yang dihindari, guru menyangkal umpan balik disampaikan oleh peserta didik. Guru melakukan asesmen formatif dan mengkomunikasikan hasilnya. Yang ketiga, guru membagikan tugas tanpa ada catatan umpan balik. Nah, itulah tadi Bapak Ibu 3 fokus perilaku yang diobservasi untuk indikator instruksi yang adaptif. Selanjutnya, kita melangkah ke indikator kedua, yaitu instruksi pembelajaran. Fokus perilaku yang diobservasi juga ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Perilaku yang dianjurkannya yang pertama, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil asesmen awal. Perilaku yang dihindari, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik tapi tidak terkait penjelasannya. Yang kedua,
Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep hanya mengacu pada perangkat ajar. Fokus perilaku yang kedua, Bapak Ibu, guru memberikan contoh yang kontekstual dan relevan dengan keseharian peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru menjelaskan konsep disertai dengan contoh yang familiar dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan konsep dikaitkan dengan isu atau topik sehari-hari yang relevan bagi peserta didik. Yang ketiga, guru memberi kesempatan pada peserta didik berbagi pengalaman yang relevan. Sedangkan perilaku yang dihindari, pertama, guru menjelaskan konsep disertai contoh yang hanya dipahami oleh guru atau orang dewasa. Yang kedua, guru menjelaskan konsep tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, guru menggunakan contoh yang sama berulang-ulang. Fokus perilaku yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu guru menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis. Perilaku yang dianjurkan, pertama, guru menjelaskan konsep secara runtut dari tujuan, konsep inti, dan kesimpulan. Yang kedua, guru menjelaskan materi baru dihubungkan dengan materi sebelumnya. Yang ketiga, guru memberi penjelasan dan bimbingan langkah demi langkah disertai dengan demonstrasi. Sedangkan perilaku yang dihindari Bapak Ibu, yang pertama, guru memberi instruksi yang terlalu umum sehingga peserta didik kesulitan mengikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga, guru menjelaskan konsep tidak runtut, melompat-lompat antara topik tanpa menjelaskan keterkaitannya. Yang ketiga, guru tidak mengulang bagian penting dari penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita ke indikator aktivitas interaktif. Fokus perilaku yang diobservasi juga ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Dengan perilaku yang dianjurkan, pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok, memastikan semua anggota mendapatkan kesempatan. Yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan kepada peserta didik yang pasif untuk berperan aktif. Perilaku yang dihindari, pertama, guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Yang ketiga, guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Yang ketiga, guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Fokus perilaku yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Perilaku yang dianjurkan, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, guru mengajukan yang meminta peserta didik membandingkan 2 konsep yang berbeda. Perilaku yang dihindari, pertama, guru mengajukan pertanyaan hanya untuk menguji pemahaman peserta didik. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang meminta peserta didik mengulang konsep yang disampaikan. Yang ketiga, guru menghakimi jawaban peserta didik sehingga membuat peserta didik yang lain ragu buat menjawab. Fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Perilaku yang dianjurkan, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. 2. Guru mengajukan pertanyaan yang memicu terjadinya diskusi kelompok. 3. Guru berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Perilaku yang dihindari Bapak Ibu, yang pertama,
guru hanya duduk di depan dan membiarkan kelompok berdiskusi sendiri. Yang kedua, guru membiarkan peserta didik membentuk kelompok sendiri sesuka hatinya. Yang ketiga, guru mengabaikan atau melarang perbedaan pendapat. Nah, demikianlah Bapak Ibu 3 fokus perilaku untuk indikator aktivitas interaktif. Selanjutnya kita ke indikator ekspektasi pada peserta didik. Nah, ini juga Bapak Ibu fokus perilakunya ada 3. Masing-masing memiliki perilaku yang dianjurkan ada 3 dan perilaku yang dihindari juga ada 3. Yang pertama Bapak Ibu, fokus perilaku yang pertama, guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didiknya. Perilaku yang dianjurkan, pertama, guru mengenal nama setiap peserta didiknya beserta karakteristiknya. Yang kedua, guru menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mendiskusikan harapan positif peserta didiknya tentang masa depannya. Sedangkan perilaku yang dihindari, pertama, guru menyebutkan perilaku-perilaku yang negatif peserta didiknya. Yang kedua, guru menjelaskan harapan-harapan yang tidak relevan dengan peserta didik. Yang ketiga, guru mengabaikan potensi peserta didik karena lebih fokus pada kelemahannya. Fokus perilaku yang kedua Bapak Ibu, yaitu guru mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Perilaku yang dianjurkan, yang pertama, guru menyampaikan harapan positifnya secara terbuka dan berlaku bagi semua peserta didik. Yang kedua, guru memberikan dukungan tambahan pada peserta didik yang sudah berusaha meski belum berhasil. Yang ketiga, guru menyebutkan potensi peserta didik meski peserta didik sendiri tidak menyadarinya. Sedangkan perilaku yang dihindari Bapak Ibu, yang pertama, guru menyampaikan harapan positif hanya pada peserta didik tertentu saja. Yang kedua, guru mengulang harapan-harapan positif tertentu yang hanya relevan dengan sebagian peserta didik. Yang ketiga, guru menyebutkan potensi peserta didik yang terlihat menonjol saja. Dan yang terakhir Bapak Ibu, fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru memberikan tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapainya. Perilaku yang dianjurkan, pertama, guru berdiskusi dengan peserta didik tentang tujuan hidup atau cita-cita mereka. Yang kedua, menyediakan tantangan belajar yang relevan dengan pembelajaran dan bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, menunjukkan keyakinan berulang kali bahwa peserta didiknya mampu mengatasi tantangan belajar. Selanjutnya Bapak Ibu, perilaku yang dihindari, pertama, memberikan tantangan belajar tapi tidak memberikan motivasi. Yang kedua, menggunakan hadiah dan hukuman untuk memotivasi murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan kompetisi dalam kelas secara berlebihan. Nah, itulah Bapak Ibu 3 fokus perilaku untuk indikator ekspektasi pada peserta didik. Selanjutnya kita ke indikator perhatian dan kepedulian. Ini juga Bapak Ibu terdiri dari 3 fokus perilaku dengan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Fokus perilaku yang pertama, guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap peserta didik. Perilaku yang dianjurkan, guru memberikan perhatian penuh ketika peserta didik berbicara. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan pemahaman. Yang ketiga, guru menunjukkan pengertian terhadap sudut pandang peserta didik. Sedangkan perilaku yang dihindari, pertama,
guru mengabaikan pendapat atau perasaan peserta didik. Yang kedua, guru memberikan penilaian negatif terhadap pendapat peserta didik. Yang ketiga, guru tidak memberikan kesempatan pada peserta didik menyampaikan pendapatnya. Fokus perilaku yang kedua, yaitu guru menunjukkan pemahaman terhadap kebutuhan, kondisi, dan karakteristik peserta didik. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru melakukan pengamatan terhadap dinamika kelas untuk memahami peserta didik. Yang kedua, guru melakukan interaksi positif yang menghargai keunikan peserta didik. Yang ketiga, guru meminta pendapat dan umpan balik dari peserta didik. Perilaku yang dihindari. Pertama, guru bertindak berdasarkan asumsi tanpa menggali fakta terkait peserta didik. Yang kedua, guru bersikap kaku dalam pembelajaran yang mengabaikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, guru menghindari masukan atau umpan balik dari peserta didik. Selanjutnya adalah fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru mengakui dan menghargai usaha yang ditunjukkan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, 1. Guru menunjukkan minat atau keingintahuan terhadap aktivitas yang dilakukan murid. 2. Guru memberikan pujian terhadap usaha, bukan hasil akhir yang ditunjukkan peserta didik. Yang ketiga, guru menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik di depan kelas. Perilaku yang dihindari. Pertama, guru meremehkan usaha-usaha yang dilakukan peserta didik. 2. Guru memberikan pujian yang terlalu umum atau berlebihan atau bombastis. Yang ketiga, guru bersikap terlalu kritis terhadap usaha yang dilakukan peserta didik. Nah, inilah 3 fokus perilaku untuk indikator perhatian dan kepedulian. Selanjutnya Bapak Ibu, kita melangkah ke indikator umpan balik konstruktif. Fokus perilaku yang diobservasi juga ada 3 dengan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Fokus perilaku yang pertama Bapak Ibu untuk indikator umpan balik konstruktif. Pertama, guru memberikan umpan balik spesifik dan berorientasi tujuan. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru memberi umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau perlu perbaikan. Yang kedua, guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide perbaikan. Perilaku yang dihindari Bapak Ibu, 1. Guru memberi umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum. 2. Guru memberi umpan balik negatif tanpa membantu peserta didik menemukan ide perbaikan. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik dengan menggunakan bahasa yang terlalu sulit. Fokus observasi yang kedua, yaitu guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru memberi umpan balik fokus pada peserta didik untuk refleksi dan perbaikan. Yang kedua, guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin dicapai. Yang ketiga, guru membantu peserta didik melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukannya. Sedangkan perilaku yang dihindari Bapak Ibu, yang pertama, guru menyampaikan umpan balik yang hanya fokus pada hasil akhir. Yang kedua, guru tidak menyediakan kesempatan pada peserta didik melakukan perbaikan. Yang ketiga, guru menggunakan pandangan subjektif dalam memberi umpan balik. Nah, fokus perilaku yang ketiga Bapak Ibu, yaitu guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut.
Yang kedua, guru mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diterimanya. Yang ketiga, guru menyediakan waktu mendiskusikan umpan balik selama atau setelah kelas. Sedangkan perilaku yang dihindari Bapak Ibu, pertama, guru menolak berdiskusi dengan peserta didik tentang umpan balik yang diberikan. Yang kedua, guru mengabaikan pertanyaan atau kekhawatiran peserta didik. Yang ketiga, guru terburu-buru menjelaskan umpan balik sehingga tidak sempat berdiskusi. Nah, itulah tadi Bapak Ibu 3 fokus perilaku untuk indikator umpan balik konstruktif. Selanjutnya kita ke indikator keteraturan suasana kelas. Ini juga Bapak Ibu terdiri dari 3 fokus perilaku dengan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Fokus perilaku yang pertama Bapak Ibu yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, pertama, guru memanggil murid dengan menyebut namanya. Yang kedua, guru menyampaikan harapan positif terhadap kelas. Yang ketiga, guru melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Perilaku yang dihindari, pertama, guru memanggil murid dengan sebutan yang merendahkan. 2. Guru menceritakan keluhan atau persoalan sekolah. Yang ketiga, guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, 1. Guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya pada murid. Yang kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Sedangkan perilaku yang dihindari saat Bapak Ibu sedang diobservasi oleh atasan yaitu pertama, guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam satu atau lebih kelompok. Yang kedua, guru melakukan pengelompokan yang sama terus-menerus. Yang ketiga, guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, fokus perilaku yang ketiga yaitu guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengingat aturan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, guru mengajak murid menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas. Sedangkan perilaku yang dihindari, pertama, guru tidak menyebutkan aturan atau kesepakatan kelas ketika menegur murid. 2. Guru melanggar aturan atau kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Yang ketiga, guru menerapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dengan murid. Nah, demikianlah Bapak Ibu 3 fokus perilaku untuk indikator keteraturan suasana kelas. Selanjutnya adalah indikator terakhir yaitu indikator ke-8 yaitu penerapan disiplin positif. Terdiri dari 3 fokus perilaku juga dengan masing-masing 3 perilaku yang dianjurkan dan 3 perilaku yang dihindari. Nah, Bapak Ibu, fokus perilaku yang pertama untuk penerapan disiplin positif yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, 1. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Yang ketiga,
Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Kemudian Bapak Ibu, perilaku yang dihindari. 1. Guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. 2. Guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan. Yang ketiga, guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Selanjutnya adalah fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan. Pertama, guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Yang kedua, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Yang ketiga, guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Kemudian perilaku yang dihindari ya Bapak Ibu. Pertama, guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Yang kedua, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lainnya. Yang ketiga, guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu, fokus perilaku yang ketiga, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, dalam hal ini yaitu restitusi. Perilaku yang dianjurkan. 1. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya. 2. Guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. 3. Guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Kemudian perilaku yang dihindari Bapak Ibu. Pertama, guru langsung memberikan hukuman, bukan membangun upaya perbaikan perilaku. 2. Guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Yang ketiga, guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Nah, demikianlah Bapak Ibu, 3 fokus perilaku yang akan diobservasi pada indikator penerapan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi fokus perilaku untuk 8 indikator yang mana salah satunya akan Bapak Ibu pilih untuk dijadikan fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu di PMM untuk periode yang sedang berjalan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya menyampaikan bahwa sebelum Bapak Ibu menyusun perencanaan kinerja PMM dan akan memilih 1 dari 8 indikator yang ada pada praktek pembelajaran yang kedepannya akan diobservasi oleh atasan. Selain Bapak Ibu harus memperhatikan rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu tentang fokus-fokus perilaku yang akan diobservasi dari setiap indikator yang ada di sini, supaya Bapak Ibu sudah bisa membayangkan bahwa ini yang akan saya lakukan nanti dan ini yang tidak boleh saya lakukan pada saat saya diobservasi. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui fokus perilaku yang akan diobservasi oleh atasan, silahkan Bapak Ibu memilih 1 indikator dari 8 indikator yang ada di sini. Demikianlah Bapak Ibu
video saya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.